kita mesti lihat kepastian bahwa Presiden Jokowi tetap diincar oleh public value itu karena dia bagian dari rule yang panjang. Bagaimana Presiden Jokowi bersembunyi nanti? Dia hanya mungkin bersembunyi, tidak mungkin bersembunyi pada Prabowo, tidak mungkin bersembunyi pada Kodari. Dia hanya bisa bersembunyi kalau yang menyembunyikan dia adalah Gibran. Artinya Gibran mesti jadi presiden supaya seluruh isu fufu-fafa, ijazah Jokowi palsu segala macam, utang yang mesti ditagih, beban hak asasi manusia itu hilang. Kan begitu. Apa yang membuat Prabowo nggak bisa dilindungi? Pakai ini. Gini. Apa yang membuat Jokowi akhirnya merasa Prabowo tidak perlu melindungi dia tuh? Karena dia tahu pada akhirnya dia akan dicicil itu. Yang penting pastikan aja bahwa Jokowi hanya akan selamat kalau Gibran jadi presiden. Bahkan lebih dari itu kalau Jokowi jadi wakil presiden. Oke. Saya bisa memberikan pandangan dari apa tadi hipotesanya Roy ya. Kasih kata termasuk hipotesa. Ramalan tadi katanya. Itu bukan Gipwi 2029. Artinya Gibran Jokowi menjadi capres cawapres 2029. Ini kan ini apa ya, nggak masuk di akal sehat kita ya. Pertama, makanya ini antitesa dari hipotesanya Bung Rocky tadi. Pertama, baru aja hangat minggu lalu kan Pak Jokowi melakukan stressing point yang kemudian ditangkap oleh publik dan media ya, bahwa Jokowi menginstruksikan relawan-relawan untuk full supporting pada pemerintahan Prabowo Gibran melalui program yang harus sukses di periode pertama dan mendukung 2 periode. Statement itu saja sudah menggagalkan hipotesa Bung Rocky bahwa nggak mungkin Gibran 2029 akan didorong menjadi presiden. Tetapi bahwa kemudian pasca itu, why not? Kita nggak tahu. Karena nggak ada undang-undang yang melarang itu untuk setiap warga negara bisa maju. Termasuk Gipwi tadi. Kalau saya pikir itu nggak masuk logika sehat. Masuk logika. Pertama, tadi impossible untuk Gipwi. Iya. Udah jelas itu. Karena walaupun 2034 misalnya itu mustahil karena begini kan. Mustahil. Ini soal etik yang selalu Bung Rocky Gerung sering ngomong soal etik ya. Itu pelanggaran etik banget itu kalau anak presiden lalu kemudian bapaknya menjadi wakil. Kemudian adat ketimuran, adat wong Jawa, ini anak kurang ajar kalau dia mau jadikan ayahnya menjadi anak buah dia. Kan gitu. Jadi itu sesuatu yang ya itu mungkin angan-angan Bung Roy oke lah. Kalau itu menjadi konsumsi publik untuk menggelitik publik, ya silakan aja. Tetapi bagi kita yang punya akal sehat seperti versi Bung Rocky bahwa punya akal sehat, saya pikir itu kalau akal sehat kita jalan itu hal yang mustahil. Untuk itu terjadi. Karena Pak Jokowi sendiri sudah melakukan statement 2 periode untuk Prabowo Gibran itu bukan sesuatu yang harus ditawar. Saya pikir itu jawaban saya ya. Silakan. Gak masuk etika itu Bung Rocky. Ada seorang jurnalis, seorang perempuan namanya Ulrich Thatcher, mengajar di Harvard tahun 30-an. Dia bilang begini, well behaved women seldom make history. Perempuan yang sopan tidak akan membuat sejarah itu. Tapi kita bisa paraphrasing itu dalam keadaan hari ini. Well behaved men manipulate history. Seorang yang terlihat santun padahal sedang memanipulasi sejarah. Yang akan datang bukan, sudah passé, sudah terjadi. Gibran anak kecil disuruh bermain di wilayah politik oleh bapaknya tuh. Yang kurang ajar Gibran atau bapaknya? 2009 yang kurang ajar Gibran karena jadiin bapaknya wakil presiden. Kemarin yang kurang ajar siapa? Dia tahu anak ini anak kecil disuruh main di wilayah orang dewasa. Siapa yang kurang ajar? Mbak. Siapa yang nyuruh Bung Rocky? Yang nyuruh Gibran siapa? Kan Pak Prabowo sudah sekian kali menyampaikan statement beliau bahwa saya yang meminta
Bahkan juga ada wawancara khusus ya, Pak Dasko mengatakan 5 kali Pak Prabowo meminta dan agak memaksa untuk Gibran menjadi wakilnya. Karena kalkulasi politik, Bung. Oke, maka dipermisifkan oleh Gajah Mada, Sultan Agung, oleh Raja Jawa itu. Jadi yang kurang ajar siapa? Prabowo. Ya bapaknya Gibran. Gak ada yang kurang ajar di situ. Nah, kenapa you takut ambil kesimpulan untuk suatu pikiran yang pada akhirnya akan menuju pada kecemasanmu di 2029? Itu soalnya. Bukan. Attacking the impossible. Lu bilang nggak mungkin. Dalam proses itu tidak ada langkah kekurang ajaran. Yang ada adalah legitimasi konstitusi yang terjadi kemarin. Perdebatan kita yang panas kemarin kan itu soal legitimasi konstitusi pasca MK kan. Memberi ruang untuk semua anak muda bisa maju. Yes. Gibran dan Jokowi 2009 juga nggak ada melanggar konstitusinya sih. Oke, saya lanjut ya perlahan-lahan. Monggo. Jokowi tidak melanggar konstitusi. Karena bahkan dia berpikir demi semua anak muda, maka mesti ada contoh, yaitu anaknya sendiri. Oke. Padahal dia masih anak-anak, sampai sekarang masih anak-anak. Artinya Jokowi tidak melanggar undang-undang dasar, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Ini pertanyaan. Yes, man. Undang-undang perlindungan anak bagaimana, Mas Rocky? Ya. Beliau saja sudah masuk dalam ranah politik sebagai wali kota. Ya. Dan dia diminta nih ya oleh Pak Prabowo langsung apa yang dikatakan tadi, ya. Tidak ada dia menawarkan dirinya ataupun bapaknya menawarkan, ini loh anak saya, jadikan dia sebagai apa? Sebagai wakil presiden. Tidak. Beliau hanya mengatakan anak saya itu cocoknya, kalau paling mentoknya itu adalah gubernur Jawa Tengah. Karena apa? Sifat dia sebagai seorang Jawa. Gitu loh. Kalau ini tendensius sudah mengarahkan bahwasanya beliau itu adalah anak kecil. Kata-kata anak kecil ya. Kalau kita bayangkan itu adalah umur-umur yang 5 tahun, ya, 10 tahun. Beliau ini umurnya sudah berapa? Jelang 40. Artinya dan sudah melalui batas-batas dari kedewasaan itu. Dan politiknya dia sudah melalui itu sebagai apa? Sebagai kalau sebelum undang-undangnya diubah oleh Mahkamah Konstitusi, ya Gibran itu masih termasuk kategori yang nggak masuk umur. Ya. Iya makanya. Betul Bung Rai. Makanya kan Republik ini, anak-anak bangsa ini harus diajarin untuk tunduk pada konstitusi. Makanya langkah-langkah konstitusional kemarin itu semua bagian dari proses politik. Dan nggak ada yang disalahi dalam proses kemarin. Dan itu keniscayaan yang terjadi karena situasi politik pada saat itu yang membuat hal itu terjadi. Harusnya diajari juga jangan mengintervensi peraturan pada saat Anda berkuasa. Dan nggak ada pembuktian terhadap statement Bang Dido itu, nggak ada. Nggak, siapa yang bisa membuktikan bahwa ada intervensi terhadap regulasi maupun itu bantahan politik yang tidak mungkin bisa dibuka. Kita tahu pembicaraan di balik layar politik itu lain dengan di depan. Itu clear. Itulah yang saya katakan tadi. Apa persepsinya dari Bung Ray Rangkuti itu di depan yang dilihat. Apakah background seperti apa? Bagaimana hubungannya Pak Prabowo seperti Anda dengan membantah. Mas Gibran? Tidak ada titipan Jokowi. Bagaimana itu adalah panggung depan politik. Panggung belakang tidak ada yang tahu. Panggung belakang ada yang tahu kan? Ya, makanya jadi bantahan di depan panggung politik itu belum tentu sama dengan di belakang panggung. Ya betul. Yang jelas dikatakan mustahil oleh Bung Andi. Saya katakan mustahil. Oleh Bung David dan dikatakan positif atau mungkin saja possible oleh Bung Rocky Gerung. Gibran Jokowi 2029 tidak menyalahi Undang-Undang Dasar 45. Kita akan bahas setelah jeda. Oh iya, saya apa? Setelah jeda kita akan bahas. Ya nanti.